Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Rifki dari SMK Negeri 2 Muntai, kelas 11, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mereset PCM, TP, dan setting altitude pada sepeda motor Vario 110 PJM FI. Oke, kita masuk ke yang pertama, cara mereset sensor CM. Sebelum kita melakukan reset, terlebih dahulu kita harus membaca kode kerusakan atau kedipan mil pada indikator. Perlu Anda ketahui, kedipan mil pada sistem PJM-FI ada dua macam, yaitu kedipan panjang dan kedipan pendek. Untuk kedipan panjang, satu kali berkedip selama 1,3 detik dibaca 10, dan untuk kedipan pendek, satu kali berkedip selama 0,3 detik dibaca 1. Oke, kita masuk ke cara membaca kode kerusakan. Yang pertama, kita putar kunci kontak ke posisi on, kemudian kita lihat dan baca kedipan mil pada indikator. Misalnya di sini ada 7 kali kedipan pendek, yang berarti kerusakannya berada pada sensor ECT atau engine coolant temperature. Setelah kita baca, kita putar kunci kontak ke posisi off, kemudian kita perbaiki komponen-komponen yang ada pada sensor ECT, dan kita pastikan konektor dari sensor ECT terpasang dengan rapat. Oke, kita masuk ke cara meresetnya. Yang pertama, kita pastikan kunci kontak pada posisi off, kemudian kita siapkan DLC short konektor. Setelah itu kita lepas penutup konektor dari DLC dan sambungkan DLC short konektor. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on dan tunggu lampu milnya menyala. Setelah menyala, kita lepas DLC short konektor dari DLC, kemudian kita pasang atau sambungkan lagi dalam waktu 5 detik. Jika berhasil, lampu mil akan berkedip. Oke, kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Setelah itu kita lepas DLC short konektor, kemudian kita pasang lagi penutup DLC. Untuk memastikan lagi apakah reset berhasil atau tidak, kita putar kunci kontak sekali lagi ke posisi on. Kemudian kita lihat kedipan mil pada indikator. Jika tidak ada kedipan, berarti reset berhasil. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Oke, kita masuk ke cara mereset sensor TP atau throttle position. Sebelum kita melakukan reset, terlebih dahulu kita harus membaca kode kerusakan yang ada pada indikator. Yang pertama, kita putar kunci kontak ke posisi on, kemudian kita lihat dan baca kedipan mil pada indikator. Untuk kerusakan pada sensor TP, lampu milnya akan berkedip sebanyak 8 kali kedipan pendek. Oke, setelah kita baca, kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita perbaiki komponen-komponen yang ada pada sensor TP dan pastikan konektor dari sensor TP terpasang dengan rapat. Kita masuk ke cara meresetnya. Yang pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian kita siapkan DLC short konektor dan kabel jumper line. Setelah itu kita lepaskan penutup konektor dari DLC dan sambungkan DLC short konektor. Kemudian kita lepas juga sensor ECT dan kita pasang atau sambungkan kabel jumper line. Setelah itu kita putar kunci kontak ke posisi on dan tunggu lampu milnya berkedip dengan cepat. Selama 10 detik kita lepaskan kabel jumper line tadi. Jika lampu mil berkedip, berarti reset berhasil. Oke, kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita lepas kabel jumper line tadi. Kemudian kita pasang lagi sensor ECT. Kemudian kita lepas juga DLC short konektor dari DLC dan kita pasang penutup dari DLC, penutup DLC. Kemudian untuk memastikan reset apakah berhasil atau tidak, kita putar sekali lagi kunci kontak ke posisi on. Kemudian kita lihat kedipan mil pada indikator. Jika tidak ada kedipan, berarti reset berhasil. Oke. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita masuk ke setting altitude atau istilah lainnya adalah merubah mode. Perlu Anda ketahui, mode pada sistem PJM-FI ada 4 macam, yaitu mode 1, 2, 3, dan 4. Untuk settingan dari pabrik adalah mode 1. Mode 1 berada di ketinggian kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Untuk mode 2 berada di ketinggian 2000 meter sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Untuk mode 3 berada di ketinggian 2500 meter sampai 3500 meter di atas permukaan laut, dan untuk mode 4 berada di ketinggian
3.500 meter atau lebih di atas permukaan laut. Sebelum kita merubah mode, kita pastikan dulu tidak ada kode kerusakan yang tersimpan di ECM. Oke, kita masuk ke merubah ke mode 1 dulu. Yang pertama, kita pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian kita lepas penutup konektor dari DLC dan sambungkan DLC short konektor. Setelah itu kita putar handle gas sepenuhnya dan tahan. Kemudian kita putar kunci kontak ke posisi on dan kita tunggu lampu merahnya berkedip dengan cepat. Selama 5 detik kita lepas atau kita hentakkan handle gasnya tadi. Jika lampu merah berkedip 1 kali berarti merubah ke mode 1 berhasil. Oke, kita masuk ke merubah ke mode 2, 3, dan 4. Untuk merubah ke mode 2, 3, dan 4 tidak jauh berbeda dengan merubah ke mode 1 tadi. Bedanya untuk mode 2, handle gasnya kita buka, hentakan, buka lagi, hentakan lagi. Jika berhasil, lampu merah akan berkedip sebanyak 2 kali. Untuk mode 3, handle gasnya kita buka dan hentakan sebanyak 3 kali. Jika berhasil, lampu merah akan berkedip sebanyak 4 kali. Dan untuk mode 4, handle gasnya kita buka dan hentakan sebanyak 4 kali. Jika berhasil, lampu merah akan berkedip sebanyak 4 kali. Oke, kemudian kita putar kunci. Setelah kita merubah ke mode yang kita inginkan, kita putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian kita lepas DLC konektor dan kita pasang lagi penutup DLC. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.